pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kembali lagi bersama kami dari percetakan KNS Production Bandung nih guys. Di video kali ini kami akan membahas tentang kaos ya, jadi simak video selanjutnya. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang kaos. Nah, kaos ini adalah salah satu produk dari KNS Production. Nah, kaos sendiri ini biasanya lebih dikenal dengan sebutan kaos oblong ya, atau t-shirt. Nah, kita flashback sedikit ke belakang tentang awal mula kaos itu seperti apa. Jadi, kaos ini pada awalnya hanya digunakan oleh tentara Inggris dan Amerika pada abad 19 sampai abad 20. Nah, pada abad itulah penggunaan pertama kali kaos. Kaos itu pada mulanya hanya berbentuk polos, tanpa ada tulisan, tanpa ada gambar, dan itu pun hanya digunakan untuk dalaman baju tentara Inggris dan tentara Amerika itu. Nah, karena semakin canggih, zaman semakin modern lagi, kaos ini semakin berkembang. Dan memang pada ramalannya itu bahwa kaos suatu saat akan booming dan akan digunakan banyak orang. Nah, penggunaan kaos ini sendiri bisa digunakan oleh semua kalangan. Mulai dari orang tua, dewasa, anak, bahkan bayi pun bisa menggunakan kaos ini. Nah, pada umumnya kaos ini menggunakan katun, bahan katun. Atau bisa juga bahan polyester. Hanya yang banyak digunakan itu katun atau perpaduan antara katun dan polyester. Nah, kaos ini disebut sebagai t-shirt. T-shirt sendiri belum tahu bahwa t-shirt itu berawal dari kata apa. Hanya saja yang lebih enaknya atau lebih mudah dikenali oleh masyarakat itu, t-shirt itu diambil dari huruf T. Karena kaosnya berbentuk T seperti ini. Jadi ada sayapnya ke pinggir dan panjang ke bawah. Jadi menyerupai huruf T. Maka dari itulah disebut t-shirt. Atau karena digunakan oleh para militer yang sering menggunakan pakaian ini sebagai training shirt. Jadi mungkin dari itu juga bisa dikatakan bahwa kaos ini sebagai t-shirt sampai sekarang dikenal sebagai t-shirt. Nah, kaos ini biasanya tanpa menggunakan kancing, kerah ataupun saku. Jadi benar-benar polos tanpa ada apa-apa. Nah, kalau dulu benar-benar polos itu tanpa ada gambar sama sekali. Untuk sekarang kita bisa menuangkan gambar ataupun tulisan ke dalam kaos oblong ini. Nah, ini bisa digunakan untuk acara-acara tertentu ataupun komunitas yang akan melakukan kegiatan tertentu, itu bisa banget ya. Nah, misalkan ada suatu acara untuk membedakan panitia dengan peserta, bisa dengan menggunakan kaos ini. Nah, semakin ke sini, karena semakin banyak yang menggunakan kaos, mereka juga bertransformasi ya, dari yang dulu biasa tanpa menggunakan apa-apa. Nah, ke sini ada yang menggunakan seperti ini, kerah di kaosnya. Padahal dulu yang memakai kerah itu hanya kemeja saja, dan memang pada awalnya juga t-shirt ini hanya polos tanpa ada kerah, kancing ataupun saku. Tapi semakin kesini orang menginginkan kaos ini semakin beda. Jadi tidak hanya polos, bisa menggunakan kerah seperti ini, bahkan menggunakan kancing atau bisa juga menggunakan saku. Untuk warna bebas, kita bisa menggunakan warna apapun sesuai kemauan. Dan ini kaos seperti ini itu bisa di gambar depan belakang. Depan bisa menggunakan tulisan ataupun gambar, logo atau apapun bisa. Belakang juga bisa sesuai dengan kebutuhan kita dan kemauan kita. Nah, ini bisa berbagai ukuran juga, dari mulai yang terkecil sampai terbesar bisa. Biasanya kita menggunakan katun combat karena ini adem dipakainya pada cuaca panas, sekalipun kita tetap nyaman memakai kaos ini. Dan sekarang banyak sekali peminatnya untuk acara-acara tertentu itu menggunakan kaos, karena mereka merasa lebih nyaman dengan menggunakan kaos ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan.
Nah, itu tadi guys penjelasan tentang kaosnya. Buat kalian yang mau bikin kaos buat komunitas, grup, atau event-event tertentu, kalian bisa banget nih bikin kaosnya. Biar terlihat lebih kompak atau juga bisa melihat perbedaannya gitu. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa guys, terima kasih.